definisi kepemimpinan perilaku yang bersifat mempengaruhi orang lain untuk mencapai sebuah tujuan. Dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup mendorong atau mengajak orang lain. Interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin untuk mengubah dan memberdayakan perilaku yang dipimpin. Menggali potensi diri. Potensi merupakan kekuatan, daya, tenaga, dan kemampuan. Potensial adalah kemampuan yang terpendam dan memiliki kemungkinan untuk dikembangkan serta dapat menjadi aktual. Cara menggali potensi diri. Yang pertama, menentukan dan mencatat impian, kelebihan dan kekurangan diri, dan yang pastinya memiliki motivasi. Wewenang yang pertama ada wewenang lini, yaitu kekuasaannya oleh atasan langsung. Yang kedua ada wewenang staf, yaitu kekuasaannya oleh individu itu sendiri. Yang ketiga wewenang fungsional atau kekuasaannya oleh individu dan kelompok. Selanjutnya ada manfaat organisasi. Yang pertama meningkatkan soft skill, 2 melatih tanggung jawab dan disiplin, 3 meningkatkan wawasan, 4 memperluas relasi, 5 melatih kemampuan berbicara, dan 6 meningkatkan kepercayaan diri. Lalu bagaimana sih cara membangun personal branding diri kamu sendiri? Nah, yang pertama itu dimulai dari sendiri. Serius atau tidaknya kamu untuk membangun personal branding tersebut. Lalu, tetaplah menjadi diri sendiri dengan tujuan utama tadi, fokus untuk membangun personal branding. Kembangkan diri kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Skala prioritas dalam manajemen waktu adalah metode yang membantu individu menentukan tugas mana yang harus dilakukan terlebih dahulu berdasarkan urgensi dan dikategorikan dalam beberapa level seperti pertama, skala kuadran 1 berkaitan dengan hal-hal penting dan mendesak. Misalnya menyelesaikan tugas yang sudah mau jatuh tempo. Yang kedua, skala kuadran 2 berkaitan dengan hal-hal penting tetapi tidak mendesak. Misalnya menyelesaikan tugas yang masih jauh dari jatuh tempo. Ketiga, skala kuadran 3 berkaitan dengan hal-hal yang penting tetapi tidak mendesak, misalnya membalas pesan singkat atau membalas komentar di media sosial. Yang keempat, skala kuadran 4 berkaitan dengan hal-hal yang tidak penting yang tidak mendesak, misalnya bermain game atau scroll sosmed sampai tidak tahu waktu. Motivasi itu adalah salah satu pendorong kita untuk adanya perubahan. Nah, motivasi ini itu bisa didorong oleh beberapa faktor, yaitu pasti dari seorang motivator ataupun kesadaran diri sendiri dan dari lingkungan. Selanjutnya ada langkah perencanaan organisasi. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Yang kedua ada pengumpulan dan juga analisis data. Yang ketiga penetapan tujuan dan juga sasaran. Yang keempat ada penyusunan strategis dan rencana aksi. Yang kelima ada implementasi dan juga evaluasi. 5 keterampilan komunikasi kepemimpinan. Yang pertama itu ada menyesuaikan gaya komunikasi. Kedua ada mendengarkan dan menciptakan komunikasi dua arah. Yang kedua ada berkomunikasi secara transparan, jelas, bersimpati, dan beretika. Terus yang keempat ada kemauan bertanya. Dan yang terakhir ada menerima dan menerapkan umpan balik timnya tersebut. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai time management dan tujuannya. Time management adalah tindakan atau proses perencanaan untuk efektivitas, efisiensi, produktivitas, dan dapat membantu merasa lebih rileks, fokus, dan terkontrol. Selanjutnya ada tujuan dari time management tersebut, yaitu dapat memprioritaskan tugas-tugas penting, efisien, dan dapat memantau penyimpangan. Juga dapat mengurangi tekanan jadwal yang telah dibuat. Terima kasih. Kali ini aku akan menjelaskan definisi ilmu kepemimpinan menurut teman aku tadi, yaitu usaha untuk mempengaruhi orang-orang agar mereka juga berusaha mencapai tujuan-tujuan kelompok. Nah, kenapa kita penting memiliki ilmu kepemimpinan? Yaitu yang pertama, kita hidup dalam area VUCA, yang kedua, kita hidup dalam era revolusi industri, dan tentunya yang terakhir, kita hidup dalam gray area. Sekian dari aku. Bila ada kesalahan tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
analisis dan pola pikir mahasiswa. Nah, poin yang akan saya bahas itu adalah tentang hal-hal yang akan kita temui ketika kita melakukan perubahan. Yang pertama itu adalah hinaan atau cacian dari orang-orang. Terus yang kedua adalah kata-kata orang yang menyebutkan seberapa lama konsistensi kita dalam perubahan itu, dan itu pasti akan membuat kita ragu dan kita tidak percaya diri dengan perubahan yang sedang kita lakukan. Saya akan sedikit menjelaskan materi tentang prinsip dasar komunikasi. Yang pertama, ada pentingnya mendengar dengan aktif. Yang kedua, ada menghargai sudut pandang orang lain. Tiga, kepatuhan terhadap konsistensi dan kejujuran. Selanjutnya ada mengembangkan kemampuan berbicara yang jelas dan tegas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi ketiga yaitu soft skill mengenai personal branding. Personal branding adalah cara untuk membedakan diri dari orang lain dengan menonjolkan keunikan yang kita miliki. Ada beberapa elemen penting yang dibahas meliputi pentingnya personal branding. Kita dapat meningkatkan promosi diri, memperluas jaringan dan koneksi, meningkatkan kepercayaan kepada orang lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar komunikasi. Menurut Laswell, proses menyampaikan peran oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. 5 keterampilan komunikasi. Yang pertama, kemampuan mengenalkan gaya bahasa. Yang kedua, mendengarkan untuk menciptakan komunikasi dua arah. Yang ketiga, berkomunikasi secara transparan, jelas, berempati dan beretika. Yang keempat, kemauan bertanya. Dan yang kelima, menerima dan menerapkan umpan balik.